Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abdar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pagi ini kita berkumpul untuk menunaikan sholat Idul Adha, perayaan keagamaan Islam. Maha suci Allah yang telah menciptakan hari raya Idul Adha sebagai hari raya besar, hari raya kurban atau hari raya haji, untuk merayakan peristiwa ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam atas kesediaan beliau untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saudara-saudara kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesembuhan yang sempurna. Saudara-saudara kita yang menghadapi kesulitan apapun dimudahkan oleh Allah, serta kita semua diberikan kelapangan rezeki dan kemudahan oleh Allah untuk berziarah ke tanah suci, menunaikan ibadah haji maupun umroh. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Salah satu di antara sekian banyak pelajaran yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail hingga menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi generasi yang tangguh. 3 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kisah model pendidikan Ibrahim terhadap putranya yaitu Ismail. Yang pertama adalah materi atau pelajaran atau sesuatu yang diajarkan oleh Ibrahim
kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dalam pendidikan bukan cara yang terpenting, tetapi sesuatu yang akan ditanamkan kepada anak-anak kita, apakah itu di rumah atau apakah itu di sekolah dan di masyarakat. Jadi sesuatu yang ditanamkan itulah yang terpenting, yang pertama kali. Yang kedua, yaitu cara Nabi Ibrahim mengajarkan materi atau menyampaikan pelajaran itu kepada Ismail, putra beliau itu. Dan yang ketiga adalah bukti yang dihasilkan dari sesuatu yang ditanamkan atau diajarkan itu, serta model pendidikannya. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46, surat At-Taghabun ayat 14 dan ayat 15, dan surat Al-Furqan ayat 74. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak kita itu adalah perhiasan kehidupan duniawi. Kemudian pada ayat berikutnya, pada surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu nanti suatu saat bisa menjadi musuh bagimu. Kemudian dalam ayat yang ke-15 surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta bendamu dan juga anak-anakmu itu adalah fitnah atau ujian di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menegaskan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan kami dan dari keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh khatib, kalau kita pahami bahwa harta dan anak-anak kita oleh Al-Quran dipandang mula-mula sebagai perhiasan atau bunga-bunga kehidupan. Dari perhiasan dan bunga-bunga kehidupan itu, harta dan sebagian istri-istri kita dan anak-anak kita itu bisa berubah menjadi fitnah, menjadi ujian, bahkan bisa menjadi musuh bagi kita. Kalau orang tua, sekolah, madrasah atau masyarakat bisa bersinergi dengan baik, maka tantangan-tantangan tersebut, apakah itu istri atau apakah itu anak-anak, bisa kita arahkan untuk menjadi qurratu a'yun, artinya bisa dipertahankan sebagai bunga-bunga kehidupan. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang pertama, apa materi pokok yang diajarkan atau sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail itu? Yang pertama adalah tauhid,
Dan yang kedua yang diajarkan adalah akhlak atau karakter. Tauhid itu mengesahkan Allah, tauhid itu mengagungkan Allah, dan tauhid itu menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Dan sebagai hambanya, manusia wajib tunduk dan patuh serta mengakui kesederajatan sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Karena itu tidak boleh ada yang kita bangga-banggakan, apakah itu harta kekayaan, apakah itu pangkat, ataukah apakah itu titel. Yang maha di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tunduk serta patuh terhadap segala perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan tentang pendidikan akhlak atau pendidikan karakter, ada dua karakter yang penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah karakter moral. Karakter moral ini, akhlak anak-anak kita harus bagus. Hormat kepada orang tua, menyayangi kepada orang tua, menyayangi sesama, menghormati tetangga, memuliakan tamu, itu adalah akhlak-akhlak yang mulia. Dan kemudian yang kedua adalah karakter kinerja. Kalau karakter yang pertama itu ditujukan dengan kepatuhan dan kesabaran yang dicontohkan oleh Ismail tadi, maka karakter kinerja ditunjukkan dengan keterlibatan Ismail dalam membangun kembali Ka'bah bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai contoh, khatib perlu kemukakan bahwa pinter tapi malas itu tidak ada artinya, ya. Pinter tapi tidak disiplin itu juga tidak ada gunanya. Jadi kalau pinter sekaligus harus rajin dan juga jujur, itu baru bermakna dalam kehidupan anak itu. Jika anak-anak kita tidak kita arahkan dalam hidupnya, maka moralnya bisa tidak baik, kinerjanya juga menjadi tidak baik. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, atas kepatuhan dan kinerja baik Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar, dan juga Ismail putranya, maka beliau berdua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabadikan dalam bentuk makom Ibrahim dan juga hijir Ismail yang ada di tepi Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu para jamaah menunaikan ibadah umroh atau menunaikan ibadah haji, maka ada makom Ibrahim yang bisa kita jumpai, yang biasanya kalau jamaah tawaf begitu banyak, maka makom Ibrahim itu tenggelam seolah-olah ditelan bumi. Tapi nanti kalau agak longgar, makom Ibrahim itu dimunculkan kembali. Tapi untuk hijir Ismail itu berada di tepi Ka'bah yang melingkar setengah lingkaran itu oleh sebagian ulama dikatakan itu adalah dahulunya adalah rumah Hajar dan Ismail, yang sekarang disebut dengan hijir Ismail. Dan orang kalau tawaf harus mengelilingi itu, tidak boleh dilewati atau menerobos di tengahnya, karena di tengahnya itu ada jalan. Maka jamaah umroh, jamaah haji wajib dalam tawafnya itu memutar mengelilingi Ka'bah itu, sekaligus juga dengan hijir Ismail itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, model pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail itu adalah perpaduan sempurna antara keteladanan atau uswah, komunikasi dialogis yang demokratis, dan juga penanaman tauhid sejak dini. Beliau mendidik putranya dengan penuh kasih sayang, tanpa memaksakan kehendak,
hingga melahirkan sosok anak yang berakhlak mulia dan taat kepada orang tuanya, juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita petik pelajaran dari kisah Ibrahim dan Ismail dalam konteks pendidikan, yang pertama adalah penanaman tauhid atau akidah sebagai fondasi kehidupan. Yang kedua adalah komunikasi dialogis dan demokratis. Orang tua kalau ingin punya kehendak, maka harus didialogkan dengan putra putrinya dan tidak boleh memaksakan kehendaknya. Orang tua tidak boleh otoriter, tapi orang tua harus berdialog dengan anak-anaknya di dalam keluarga itu, di dalam menyelesaikan masalah. Sama halnya Allah memberikan contoh ketika hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah juga berdialog dengan malaikat, tetapi Allah kemudian menunjukkan bahwa manusialah yang bisa mengelola bumi ini dan bukan malaikat. Yang ketiga adalah keteladanan dan tindakan nyata. Jadi orang tua di rumah, kalau anak-anaknya diperintahkan untuk pergi sekolah, maka tidak boleh nyekrol HP di rumah, ya. Kalau anak-anak diperintahkan untuk belajar, maka orang tua paling tidak menunggui kalau tidak biasa membaca di rumah. Yang keempat adalah mendapatkan lingkungan terbaik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam mendidik anak itu dibutuhkan juga lingkungan yang baik, apakah itu di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, bukti yang dihasilkan dari materi yang disampaikan tadi, serta model pendidikan yang ditanamkan oleh Ibrahim kepada Ismail, yaitu mengutamakan keteladanan, dialog yang demokratis, serta pengkondisian lingkungan yang baik. Maka jadilah Ismail alaihissalam anak yang soleh sebagai perhiasan yang menenangkan hati, serta imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat kita berubah sangat cepat, yang biasa diistilahkan dengan disrupsi. Maksudnya masyarakat kita mengalami lompatan besar yang secara fundamental mengubah tatanan atau cara lama menjadi bentuk yang sepenuhnya baru. Perubahan-perubahan ini terutama disebabkan oleh disrupsi teknologi, disrupsi sosial, disrupsi pendidikan atau bisnis. Karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, keluarga kita harus menjadi institusi yang kuat untuk mempersiapkan generasi anak-anak kita. Keluarga kita itu ibarat lembaga pendidikan, ibarat sekolah. Kalau ada anak kita nakal di sekolah, itu sesungguhnya berangkatnya dari kenakalan di dalam keluarga. Kalau ada anak sulit dikendalikan oleh sekolah, oleh gurunya, oleh walinya di sekolah, itu biasanya bermula juga dari keluarga. Karena itu, lembaga keluarga ini sebagai lembaga pendidikan haruslah kita perkuat, dan kita ini seolah-olah berlomba untuk menjadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang tangguh, dan anak-anak yang kinerjanya sangat bagus. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika menafsirkan kalimat ku anfusakum wa ahlikum naron, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan adibuhum wa allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka. Sedangkan Ibnu Abbas menambahkan ketika menafsirkan ayat ini, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu, maksudnya adalah taatlah kepada Allah, hindarilah durhaka kepada Allah, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengingat Allah agar Allah menyelamatkan kalian dari api neraka. Yang terakhir, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita harus membantu anak-anak kita untuk mendesain masa depannya. Kita harus membantu anak-anak kita untuk menetapkan masa depannya. Kita harus membantu anak-anak kita untuk memutuskan masa depannya. Tidak boleh kita biarkan sendiri mereka menentukan masa depannya, tetapi di bawah bimbingan dan arahan orang tua. Laki-laki harus disertai sikap yang demokratis. Jadi diajak dialog anak-anak kita. Karena itu Al-Quran mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita semua bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma alif baina qulubil muslimin wa aslih dhata bainihim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin wal kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ibadatina wa tub alaina wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.